Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik semua ya bu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di pertemuan kita pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, seperti biasa sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, diskusi kita pada hari ini masih di modul 3, sesi 3 ya Bu ya. Nah, kita akan memasuki langkah tentang mengenal penyakit diare ya Bu. Iya. Sebelum dimulai Bu, saya minta tolong ibu-ibu agar berpasangan ya Bu ya. 2 orang. Tapi kalau bisa berpasangannya jangan sama yang tetanggaan dekat ya Bu ya. Jadi yang tetangganya jauh-jauh. Mangga Bu, silakan Bu, berpasangan Bu. Iya Pak, sudah. Sudah Ibu? Sudah. Oke. Sekarang saya coba mau tanya dulu ya Bu ya. Pertanyaan inilah pemanasan ya Bu ya. Saya minta tolong ke Ibu Anin ya Bu ya. Siap Bu? Iya Pak. Pertanyaannya, menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak terkena diare Bu? Makan sembarangan Pak. Makan sembarangan. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu tahu kalau anak Ibu terkena diare? Encer Pak, maaf. Encer. Oke. Itu salah satu cirinya Ibu ya. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan jika anak diare? Gawe larutan oralit. Oralit. Oke, betul. Selanjutnya, apa yang terjadi jika diarenya tidak diobati Bu? Ke dokter Pak. Enggak, yang kalau tidak diobati apa yang terjadi Bu? Oh, jadi lemes Pak anaknya. Lemas. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi Bu? Yang ngasih makannya yang baik Pak. Oke, kasih makan yang baik. Oke, benar Bu. Jadi ibu tadi sekilas jawaban dari Ibu Anin ya Bu ya. Nah, sekarang saya minta, tadi kan ibu-ibu udah pada berpasangan dua-dua ya Bu ya. Nah, sekarang setiap 3 pasang itu bergabung jadi satu ya Bu ya. Jadi satu kelompok 6 orang. Nah, terus nanti ngapain? Sama instruksinya. Agar ibu-ibu setiap kelompok tadi yang berisi 6 orang untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu, yang saya ajukan ke Ibu Anin ya Bu ya. Masih ingat pertanyaannya Bu? Iya Pak. Oke. Saya ulangi pertanyaannya Bu ya, biar ibu-ibu ingat. Yang pertama, menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak mengalami diare? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ibu tahu kalau anak terkena diare? Oke Bu. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan jika anak diare? Yang keempat, apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Dan yang kelima, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi? Dipahami Bu? Iya Pak. Oke Bu, saya kasih waktu 3 menit untuk Ibu berdiskusi. Silakan Bu. Sudah Ibu diskusinya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, sekarang saya minta agar setiap kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusinya ya Bu. Baiklah, untuk memulai saya minta tolong kelompoknya Ibu Nina. Ya, Bu Nina udah diskusinya Bu? Ya sudah Pak. Baik Ibu Nina, siap ya Bu? Oke, Siap. pertanyaan pertama. Menurut Ibu Nina dan kelompok, apa yang menyebabkan anak terkena diare Bu? Seringnya karena anak gak cuci tangan Pak sebelum makan. Oke. Atau si anak makan pedes tuh Pak. Oke, ya. Tidak cuci tangan dan makan yang pedas-pedas ya Bu. Iya Pak. Ibu-ibu yang lain mendengar ya Bu. Ya. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana ibu dan kelompok tahu kalau anak ibu terkena diare? Jadi pupuknya lebih encer Pak. Terus sehari bisa lebih dari 3 kali. Terus anaknya lemas. Baik, terima kasih Ibu Nina dan kelompok. Baik ibu-ibu, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Nina dan kelompoknya karena sudah berani menjawab. Oke, terima kasih Ibu Nina dan kelompoknya. Sama Pak. Silakan Ibu Nina bisa duduk kembali. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu. Jadi tadi setelah mendengar dari jawaban Ibu Nina bahwasannya anak diare itu ya karena
makannya sembarangan, tidak cuci tangan, ya intinya tidak higienis ya lah Bu ya dalam makanannya Bu. Baiklah ibu-ibu, agar untuk semakin memperjelas jawaban tadi yang sudah dipaparkan oleh beberapa kelompok ya Bu ya. Nah, saya nanti akan menampilkan ya Bu ya satu buah film ya Bu ya. Nanti di film ini di dalamnya ada jawaban-jawabannya Bu. Mari disimak ya Bu ya filmnya. Baik, Pak. Silakan. Bu Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh, Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh, jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh, gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Bener nggak Bu? Iya, Bu. Jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Iya. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita, Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong, Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu. Iya, ayo. Baiklah ibu-ibu, tadi baru saja kita menyaksikan pemutaran film ya Bu. Ya, Pak. Oke, masih paham nggak Bu sama filmnya Bu? Insya Allah, Pak. Insya Allah paham. Oke, saya coba tanya ya Bu ya kalau ibu-ibu memang paham. Saya mau tanya ke Ibu Nana. Siap Bu Nana? Siapa? Pertanyaan pertama ya Bu, kalau dari film tadi, apa itu diare Bu? Jadi diare itu kalau anak pupuk atau BAB lebih dari 3 kali 3 sehari kali terus encer, Pak. encer. Oke, berarti Ibu Nana paham. Pertanyaan yang kedua, kenapa diare berbahaya Bu? Karena anak kehilangan banyak air, Pak. Jadi ntar lemas bisa menyebabkan kematian. Betul, tepat. Seperti apa yang ditayangkan di film tadi ya Bu ya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika anak diare Bu? Membuat oralit, Pak. Terus kalau anaknya masih diare dibawa ke dokter. Ya, baik. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana mencegah diare? Memastikan anak cuci tangan sebelum makan, kita juga mencuci tangan, terus menyajikan makanan yang bersih dan sehat, Pak. Baik, intinya menjaga kebersihan ya Bu ya.
Betul, Pak. Ya, ibu-ibu yang lainnya mudah-mudahan paham ya Bu ya dengan jawaban yang tadi dipaparkan oleh Bu Nana. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih dulu nih pada Ibu Nana. Mari beri tepuk tangan Bu. Oke. Nah, sekarang saya ada flip chart nih Bu. Flip chart yang menggambarkan, yang menyimpulkan terkait diskusi kita pada hari ini. Nih, baik, saya tampilkan flip chartnya Bu ya. Kesimpulannya adalah diare adalah BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari pada bayi yang masih minum ASI. BAB lebih dari 6 kali. Yang kedua, mengobatinya dengan memberikan oralit dan tabel zinc ke dalam minumannya. Boleh juga menggantikan cairan yang hilang dengan memberikan jus buah, air kelapa, air tajin atau kuah sayur bening. Yang ketiga, diare dan penyakit infeksi lainnya dapat dicegah dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keempat, para ibu harus memperhatikan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Diare berbahaya karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Baiklah ibu-ibu, tadi adalah kesimpulan dari diskusi atau pembahasan kita pada hari ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perawatan diare, ibu-ibu bisa dilihat di buku Pintar Kesehatan dan Gizi halaman 35 ya Bu. Di bawah bukunya ya Bu. Di bawah, Pak. Mangga yang mau lihat langsung silahkan dibuka di halaman 35. Yang tidak bawa nanti sampai rumah dibuka lagi ya Bu bukunya, terus dilihat di halaman 35 untuk mengetahui perawatan diare yang lebih lanjut ya Bu. Iya, Pak. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin pada hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.